Drama dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang menari di atas panggung. Namanya adalah Kim Momi. Ia adalah gadis kecil yang bercita-cita menjadi superstar. Parasnya yang imut dan centil membuatnya percaya diri akan menjadi bintang suatu hari nanti. Sayang seribu sayang, seiring bertambahnya usia, paras Kim Momi justru tak memenuhi standar. Ia terus menari di atas panggung, namun selalu diremehkan. Tak hanya itu, bahkan sang ibu juga telah menyuruh Kim Momi untuk menyerah. Alhasil guys, sejak duduk di bangku SMA, Kim Momi tak lagi tampil di atas panggung dan hanya menjadi penonton. Kim Momi telah dewasa dan menjadi pegawai kantoran. Ia beruntung karena ia bekerja di kantor yang tak memandang fisik. Meski begitu, Momi tetap terobsesi untuk menjadi superstar. Karena itulah, kini Momi nekat menggunakan topeng dan melakukan live streaming di sebuah platform. Ia berjoget penuh gairah dan mendapat banyak saweran. Yap guys, meski di dunia nyata Kim Momi adalah pegawai biasa, namun di dunia maya Momi adalah superstar. Ia dikenal sebagai Mask Girl. 난 마스크 거리다. 뭐가 나오려나? 어? 어머. Suatu hari, Momi pergi ke kantor dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Tak lupa, ia berjulit dengan teman kantornya yang bernama Siti. Mereka bercerita tentang seorang pegawai cantik yang bernama Ayu. Diketahui Ayu ini sering tebar-tebar pesona dan bersikap ramah pada pegawai pria. Oke guys, jika Ayu adalah pegawai yang tak disukai Kim Momi, namun lain halnya dengan seorang pria yang bernama Sugiono ini. Tahu kalian Sugiono kan? Sugiono adalah atasan Kim Momi yang baik, ramah dan tak pernah memandang fisik. Hal itu tentu saja membuat Momi jatuh hati padanya. Satu-satunya kekurangan pada Sugiono adalah karena ia telah memiliki istri. Suatu hari, Ayu dimarahi habis-habisan oleh Sugiono. Hal ini tentu saja membuat Kim Momi merasa senang dan semakin jatuh hati pada Sugiono. Malam harinya, Momi kembali menjalankan aktivitasnya sebagai Mask Girl. Ia melakukan aksi yang barbar dan memuaskan fantasi pria-pria yang laknat di luar sana guys. Dengan baju seksinya, Momi menumpahkan susu ke dada. Bahkan bermain sumpit dengan liarnya. Hal ini membuat Momi senang dan kebanjiran saweran. 저 상처 안 받아요. 그래도 Esok harinya, Momilah yang dimarahi Sugiono karena kerjaannya yang tak beres. Hal ini membuatnya frustasi dan hampir mengakhiri hidupnya. Untungnya Siti ada di sana, sehingga Momi mengurungkan niatnya. Malam harinya, mereka mengadakan acara makan-makan bersama. Kala itu, para pria justru membahas tentang pesona Mask Girl yang membuat Momi tersedak. 마스크 거리라고. Saat hendak pulang, Momi modus ke Sugiono agar bisa pulang bersama. Yap guys, Sugiono yang baik hati pun bersedia untuk satu taksi dengan Momi. Saat di taksi itu, istri Sugiono pun menelpon. Entah ada angin apa, Sugiono justru mengatakan bahwa ia sedang pulang sendirian. Padahal di sampingnya ada Kim Momi. Hal itu tak sengaja didengar oleh Kim Momi dan membuatnya senang. Jika Sugiono bohong pada istrinya, berarti Sugiono telah menganggap Momi sebagai wanita, bukan rekan kerja. Sesampainya di rumah, Momi pun kembali melakukan siaran sebagai Mask Girl. Kala itu ia curhat pada penggemarnya tentang kejadian di dalam taksi. Momi bahkan bertanya apakah tindakan Sugiono ini bisa disimpulkan bahwa Sugiono telah menaruh hati padanya. Banyak penggemar yang mengatakan iya, dan banyak pula yang mengatakan bahwa Momi terlalu berhayal. Meski begitu, Momi tetap bersemangat untuk curhat tentang kedekatannya dengan Sugiono ini. 여러분 사랑해요. I love you. Keesokan harinya, Ayu kembali dimarahi oleh Sugiono. Hal ini tentu saja membuat Momi semakin senang. Saat hendak pulang di malam hari, Momi melihat Ayu yang sedang lembur sendirian. Ia pura-pura bersikap baik dan menyemangati Ayu kala itu. Saat hendak keluar dari kantor, ternyata Momi meninggalkan kartu karyawannya. Ia pun bergegas kembali ke ruangan untuk mengambilnya. Sayang seribu sayang guys, saat kembali ke ruangan, ternyata Momi tak sengaja menciduk Sugiono yang sedang mesra-mesraan dengan Ayu. Yap guys, hal ini tentu ya kan membuat Momi terpukul dan patah hati karena melihat orang yang dicintainya malah bercumbu dengan orang yang dibencinya.
Karena hal ini juga, Momi jadi mabuk-mabukan dan melakukan live streaming dengan liarnya guys. Ia yang kurang akal pun justru tampil tanpa busana malam itu. Mak, keesokan harinya nih, Momi bangun dan kaget melihat aksinya saat mabuk. Beruntung ia hanya melepaskan busana dengan topeng yang masih utuh di wajahnya. Meski begitu, Momi harus menelan kenyataan pahit karena akunnya telah di-ban beberapa hari akibat buntut dari aksi liarnya itu. 죽어, 난 죽어야 돼. Di kantor, Momi pun menyebar gosip tentang Ayu dan Sugiono. Ia berharap Ayu mendapat hukuman karena telah menyakiti hatinya. Yap guys, Ayu pun dikucilkan dan dipindahkan ke bagian lain. Tak hanya itu, Sugiono pun juga mendapat hukuman. Nah, malam harinya, Momi tak sengaja melihat Sugiono yang mabuk dan linglung di pinggir jalan. Ia pun berusaha menolong Sugiono malam itu. Saat hendak mengantarkan Sugiono pulang, Momi justru membawanya ke hotel sobat. Yap guys, Sugiono yang mabuk merupakan santapan yang empuk bagi Momi meluncurkan hasratnya. Ya, apalagi ya kan, mereka pun bercocok tanam malam itu. Pagi harinya, Sugiono bangun dan kaget karena Momi ada di sampingnya tanpa busana. Ia pun mengemas pakaiannya dan kabur dari sana. Momi kemudian datang ke kantor dan mendapati bahwa Sugiono telah mengundurkan diri. Hal ini tentu saja membuat Momi jadi sedih. Saat membuka email, Momi seketika terkejut melihat pesan ancaman dari fansnya. Yap, ternyata ada yang mengcapture live streaming Mask Girl tanpa busana dan tahu bahwa Kim Momi adalah wanita di balik topeng itu. Hal ini membuat Momi depresi dan takut jika identitasnya terbongkar. Di rumah, Momi menghela nafas sedih karena masih di-ban dari live streaming. Kala itu ia tak sengaja melihat akun Dulu Tampan yang mengirim pesan padanya. Momi pun menyapa akun tersebut dan curhat di sana. Ia senang setidaknya ada penggemar setia yang tetap mendukungnya. Momi sempat mengatakan bahwa ia ingin berhenti melakukan live streaming karena tak layak dicintai. Akun Dulu Tampan itu pun justru mengatakan bahwa Mask Girl sangat mempesona dan layak dicintai. Yap sobat, kita pun diperlihatkan dengan sosok si pemilik akun Dulu Tampan ini. Pria culun ini bernama Ju Oh Nam. Ia adalah seorang waifu yang juga terobsesi dengan Mask Girl. By the way guys, Ju Oh Nam ini ternyata juga bekerja di kantor yang sama dengan Kim Momi. Oke ya, yuk kita menyelam ke histori hidup Ju Oh Nam ini. Oh Nam ini adalah pria jelek dan gemuk yang selalu dikucilkan sedari kecil. Karena itulah ia suka menyendiri dan hidup di dunia fantasinya bersama anime dan Mask Girl. Karena hal itu juga, Oh Nam jadi susah bersosialisasi dan selalu merunduk. Saat berinteraksi dengan Kim Momi di kantor, ia tak sengaja melihat kutek hijau di kuku Momi dan tai lalat kembar di kedua tangannya. Hal ini mengingatkan Oh Nam pada Mask Girl yang memakai kutek yang sama serta tai lalat yang sama persis. Sejak itulah Oh Nam jadi sadar bahwa wanita di balik topeng Mask Girl itu adalah Kim Momi. Meski sudah tahu bahwa Kim Momi adalah wanita di balik topeng Mask Girl, namun Oh Nam masih tetap mencintainya. Ia bahkan menyimpan cinta yang tulus untuk Kim Momi. Bagi Oh Nam, Kim Momi adalah wanita yang cantik meskipun tanpa topeng. Ia sering memperhatikan Kim Momi di kantor dan memberikan banyak gift di live streaming. Ia bahkan pernah berhayal sedang bercumbu dengan Kim Momi guys. 진짜 좋아하는 음악인데 김한선의 리듬 속의 그 춤을 바로 마스크걸. Suatu hari, saat pulang makan-makan bersama orang kantor, Oh Nam tak sengaja melihat Kim Momi yang modus ikut pulang dengan Sugiono. Tak berapa lama berselang, ia melihat Kim Momi live streaming dan curhat tentang kejadian dirinya dan Sugiono di dalam taksi. Hal ini tentu saja ya kan, membuat Oh Nam patah hati dan sadar bahwa Kim Momi telah menaruh hati pada Sugiono. Di malam saat Kim Momi melihat Ayu dan Sugiono bercumbu, ternyata Oh Nam juga ikut menyaksikannya. Di saat Kim Momi patah hati, Oh Nam justru senang karena peluangnya mendapatkan hati Kim Momi semakin besar. Tak berapa lama berselang, Oh Nam pun terkejut karena melihat Kim Momi melakukan live streaming sambil mabuk tanpa busana. Karena hal itu, Oh Nam pun jadi murka dengan Sugiono karena menyebabkan pujaan hatinya pamer tubuh di live streaming.
Nah, keesokan harinya, Oh Nam yang murka pun menghampiri Kim Momi dan menyatakan cintanya dengan tegas. Tak disangka, Momi justru mengatakan bahwa ia juga telah lama menaruh hati pada Oh Nam guys. Tanpa basa-basi ya kan, Momi pun menyosor bibir Oh Nam, bahkan melahap pisang imutnya. Yap guys, tentu saja ini hanyalah hayalan Ju Oh Nam. Kasihan kau bang. Saat hendak pulang kantor, Oh Nam mencoba bicara dengan Kim Momi. Namun gagal karena ia tak pandai bersosialisasi. Saat di jalan itu, ia tak sengaja melihat Kim Momi yang menolong Sugiono yang mabuk. Ia pun berusaha mengikutinya dan semakin patah hati ketika melihat mereka memasuki hotel guys. Karena itulah ia pun mengirimkan email kepada Kim Momi yang berisi ancaman dan foto masker tanpa busana. Yap sobat, Oh Nam lah orang yang mengirim pesan ancaman pada Kim Momi tersebut. Di tengah keputusasaannya, ia mendapat pesan dari Mas Girl yang curhat padanya di akun Dulu Tampan. Ia pun jadi sadar bahwa Kim Momi sedang putus asa. Oh Nam pun kembali menyukai Kim Momi dan berusaha mendukungnya. 아니에요. 저는 그렇지 않아요. Oke guys, mari kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari Kim Momi yang berperan sebagai Mas Girl nekat bertemu dengan salah satu penggemarnya yang kita sebut saja bernama Anto. Kala itu Momi datang dengan menggunakan masker di wajahnya. Anto pun berusaha membujuk Momi agar melepaskan maskernya. Karena didesak, Momi pun akhirnya melepaskan masker tersebut. Di luar ekspektasi sobat, Anto justru terpesona dengan wajah asli dari Mas Girl. Ia mengatakan bahwa wajah Kim Momi sangat cantik, menawan, serta alami. Bacot kok bang. 매력적. 매력적이다. 너 얼굴 왜 숨겼어? 이뻐. Karena disanjung itu ya kan, Momi pun jadi pede dengan penampilannya dan mereka berbincang enjoy hari itu. Saat Kim Momi ke toilet, ternyata si Anto laknat malah membuat postingan. Ia mengatakan bahwa wajah asli Mas Girl sangat jelek. Meski begitu, Anto laknat tetap ingin mencicipinya. Tak sengaja postingan tersebut dibaca oleh Oh Nam. Oh Nam pun jadi panik dan takut gadis pujaannya itu ditiduri. Ia pun bergegas mencari keberadaan mereka. Yap, tak berapa lama kemudian Kim Momi balik dari toilet dan mereka lanjut ke ronde berikutnya sobat. Yap, ternyata Anto laknat malah membawa Momi ke hotel. Di sini kita bisa melihat raut gelisah di wajah Momi. Meski dia sangat seksoi di live streaming ya kan, namun ia tak ingin tidur dengan sembarangan orang. Karena Momi tak mau masuk ke hotel, Anto pun mengatakan bahwa mereka hanya berbincang di dalam. Dengan berat hati, Momi pun akhirnya masuklah ke dalam hotel itu. Di dalam hotel, Momi sempat membaca pesan Oh Nam yang menanyakan keberadaannya. Saat itu juga Momi hanya mengabaikan pesan tersebut. Saat berbincang berdua dengan Anto, Momi mengatakan bahwa ia risih minum berdua di kamar ini. Hal ini membuat Anto kesal guys dan nekat meniduri Momi. Tentu saja Momi berusaha melawan kala itu. Dengan kesal, Anto pun jujur bahwa Momi sangat jelek dan di luar ekspektasinya. Ditambah lagi bagi Anto, Momi sok suci dan jual mahal, padahal sudah menunjukkan seluruh tubuhnya di live streaming. Hal ini tentu membuat Momi murka dan menyerang Anto. Mereka pun bergulat di atas kasur. Hingga akhirnya Anto terjatuh dan kepalanya terbentur di ujung meja. Yap guys, sirup marjan mengalir dengan deras dan Anto pun memejamkan matanya. Meninggoy dia. Panik melihat kondisi Anto yang terbujur kaku, Momi pun linglung hingga akhirnya meminta tolong pada Oh Nam. Saat Oh Nam masuk ke kamar, ia pun ikut panik karena Anto yang hanya tinggal nama saat itu. Momi menceritakan semua kronologinya sambil menangis. Karena tak ingin sang pujaan hatinya frustasi, Oh Nam pun menyuruh Momi pulang. Ialah yang akan mengurus Anto sehingga Momi tak akan dipenjara. 제발 나가줘요. 그건 아닌 것 같아요. Usai Momi pulang, Oh Nam pun membawa tubuh Anto ke kamar mandi. Ia pun berusaha membagi-bagi tubuh Anto agar muat di koper guys. Wow. Sebenarnya saat itu Anto masih hidup dan hanya pingsan. Karena kaget Anto bangun. Oh Nam pun langsung menancapkan si silver ke tubuh Anto sehingga Anto metong beneran guys. Meninggoy beneran. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, keesokan harinya Momi tak masuk kerja ke kantor. Hal ini tentu saja membuat Oh Nam gelisah.
Ternyata Momi telah mengundurkan diri. Oh Nam pun meminta alamat Momi dari tim SDM dengan alasan ingin mengantarkan barang-barang milik Momi. Ketika ia telah berada di depan rumah Momi, Oh Nam pun ragu mengetuk pintu dan malah pergi. Saat sedang makan di rumah, Oh Nam pun melihat notif siaran dari Masger. Yap, sobat, tahu nggak kalian? Ternyata Masger sudah bisa siaran lagi. Namun ia mengatakan bahwa ini adalah siaran terakhirnya. Melihat itu, Oh Nam panik dan langsung meluncur ke rumah Momi. Oh Nam mengetuk pintu dengan kerasnya dan memaksa agar Momi membiarkannya masuk. Tak berapa lama kemudian, Momi yang memakai topeng Masger pun membuka pintu dan Oh Nam pun masuk. Oh Nam bertanya, mengapa Momi sampai nekat mengundurkan diri? Momi kemudian mengatakan bahwa ia tak bisa bersikap baik-baik saja padahal ada kesalahan besar yang baru dilakukannya. Oh Nam dengan tegas mengatakan agar Momi melupakan kejadian itu. Lagian, Anto Laknat memang pantas untuk meninggoy, ya kan? Anggap saja Momi hanya melenyapkan serangga, katanya. Tak berapa lama kemudian, Momi mengatakan bahwa ia telah mengetahui identitas Oh Nam yang memiliki akun Dulu Tampan. Momi ternyata juga tahu bahwa Oh Nam lah yang mengirimkan email ancaman itu. Karena ketahuan, Oh Nam pun jujur bahwa ketika ia mengirimkan email tersebut, ia sedang murka melihat Sugiono dengan Momi masuk ke hotel. Oh Nam juga menambahkan bahwa ini pertama kalinya ia jatuh cinta sebesar ini dengan Momi. Mendengar itu, Momi pun tertawa frustasi lalu mendekat. Mulai sekarang, ia akan menganggap Anto yang meninggoy sebagai serangga dan akan memulai hidupnya yang baru. Momi lalu bertanya, hal apa yang diinginkan Oh Nam darinya? Bagi Momi, Oh Nam sama saja dengan Anto yang ingin tidur dengannya. Oh Nam pun tak bisa menahan hasratnya dan membanting Momi ke atas ranjang, guys. Kebayang kan? Ia membuka celananya dan melakukan, ialah itu pokoknya, cocok tanam orang tuh. Usai menyemprotkan benih-benih ikan lele di dalam kolam, Oh Nam pun membuka topeng Momi dan kaget karena wajah Momi telah dipenuhi dengan perban, guys. Yap, tahu nggak kalian sobat, ternyata Momi telah melakukan operasi plastik dan kini sedang masa pemulihan. Karena telah ketahuan, Momi pun sedikit menikmati aksi bercocok tanamnya lalu menancapkan obeng ke leher Oh Nam secara bertubi-tubi. Yap, serangga kedua telah meninggoy dengan meninggalkan benih lele sebagai kenang-kenangannya. Wow. 그렇다. 난 마스크걸이다. Usai Kim Momi skidi papap dengan Oh Nam, Momi pun menancapkan obeng ke leher Oh Nam secara bertubi-tubi. Di mata Momi, Oh Nam hanyalah seekor serangga. Kita beralih ke tahun 1974. Kala itu, seorang wanita sederhana bernama Kyung Ja tengah minum teh bersama seorang pria. Di mata Kyung Ja, cinta adalah kemewahan. Karena hal itu, ia pun menikah dengan seorang pria yang mengaku memiliki sertifikat rumah. Sayang seribu sayang, ternyata pria itu adalah lelaki hidung belang. Baru 3 tahun menikah, Kyung Ja pun bercerai dengan suaminya. Beruntung ia telah melahirkan seorang putra yang bisa menemani hari-harinya. Anak tersebut bernama Ju Oh Nam. Yap guys, Kyung Ja ini adalah ibu dari Ju Oh Nam yang kita kenal. Oke, mari kita lanjutkan kisah tentang ibunya Oh Nam ini ya guys. Setelah bercerai, Kyung Ja pun banting tulang demi bisa menghidupi Oh Nam. Sayangnya Oh Nam justru bersikap aneh. Ia sering pulang dengan luka dan permen karet di rambutnya. Sebenarnya hal itu karena Oh Nam yang jelek dan diusili oleh teman-temannya. Namun karena tak pernah cerita, sang ibu pun jadi mengira bahwa Oh Nam memang bertingkah aneh dan sengaja menaruh permen karet di rambutnya sendiri. Karena hal itu, Oh Nam pun diruqyah guys, menurut agamanya ya. Sejak diruqyah, nilai Oh Nam meningkat drastis, padahal tak pernah dileskan. Hal ini tentu saja membuat Kyung Ja bangga dan berharap Oh Nam bisa menjadi dokter. Kyung Ja selalu mengecek apakah Oh Nam sedang belajar di kamar. Yap guys, saat dicek itu Oh Nam memang tampak sedang belajar. Namun usai ibunya pergi, Oh Nam justru membuka komik animenya yang seksoy. Saat sudah dewasa, ternyata Oh Nam hanya bisa masuk ke universitas biasa dan berakhir sebagai pegawai kantoran. Meski tak bisa menjadi dokter, namun Kyung Ja tetap bangga padanya. Suatu hari, Oh Nam meminta izin pada Kyung Ja untuk tinggal seorang diri di Seoul. Alasannya adalah karena lokasi kerjanya yang terlalu jauh dari rumah. Hal ini tentu saja ditentang keras oleh Kyung Ja. Namun Oh Nam tetap nekat pergi dari rumah. Hari demi hari, Kyung Ja terus menunggu, namun Oh Nam tak kunjung pulang. Bukan sang ibu namanya jika ia tak bisa memaafkan kesalahan anaknya. Akhirnya, Kyung Ja menurunkan ego dan datang berkunjung ke Seoul. Sayangnya, anak laknat ini justru mengabaikan sang ibu di luar rumahnya. Dari kampung halaman, dengan sedih Kyung Ja selalu menunggu telepon dari anak kesayangannya itu.
Oke, kembali ke masa sekarang ya. Usai Kim Momi skidi papap dan merenggut nyawa Oh Nam, Momi pun menghilang tanpa kabar. Beberapa hari kemudian, Kyung Ja tak kunjung mendapat kabar dari Oh Nam, sehingga ia nekat pergi ke rumah anaknya itu bersama seorang polisi. Betapa terkejutnya Kyung Ja ketika mendapati potongan tubuh di dalam kulkas rumah Oh Nam, guys. Mengira itu adalah tubuh Oh Nam. Kyung Ja pun langsung pingsan detik itu juga. By the way guys, penemuan tubuh ini langsung viral. Dan ternyata itu bukanlah tubuh Oh Nam, melainkan tubuh Anto, si korban pertama. Karena berada di kulkas rumah Oh Nam, polisi pun menduga bahwa Oh Nam lah pelakunya. Hal ini tentu saja membuat Kyung Ja murka, ya kan. Ia tak percaya bahwa anak kesayangannya itu sanggup merenggut nyawa orang. Di sini Kyung Ja sedikit lega karena kemungkinan besar Oh Nam masih hidup. Dalam kasus ini, beberapa karyawan ikut diwawancarai demi mencari petunjuk. Karena Momi juga menghilang, polisi jadi menduga bahwa Oh Nam kabur bersama Momi. Media terus menyudutkan Oh Nam karena di rumahnya dipenuhi alat pemuas dan ribuan video dewasa. 그가 다니던 직장의 여직원 한 명도 그 대상에 대한 욕망 역시 집착, 스토킹 등으로 리얼돌과 성인용품들이 현장 곳곳에서 발견됐습니다. Hal ini membuat Kyung Ja kesal karena ia yakin bahwa anaknya adalah pemuda yang baik. Kyung Ja juga marah pada petugas polisi. Ia ingin polisi mencari anaknya, bukan malah menjadikan anaknya sebagai tersangka. Karena itulah Kyung Ja bertekad untuk mencari anaknya sendiri. 그때 마음 무겁지. 내 새끼 나아가 찾아야 쓰겠다고. 야, 이 호로 새끼야. 시방 내 새끼 찾아내라 했더만. Hal pertama yang dilakukan oleh Kyung Ja adalah mengecek komputer Oh Nam untuk mencari petunjuk. Karena ia gaptek, Kyung Ja pun menarik uang di rekeningnya dan kemudian kursus komputer. Ia belajar dengan giat agar ia bisa menjadi detektif dadakan. Setelah beberapa hari belajar, akhirnya Kyung Ja bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan informasi di internet. Banyaknya video masker di komputer Oh Nam membuat Kyung Ja jadi tertarik untuk menemukannya. Ia pun jadi tahu bahwa Momi adalah wanita di balik sosok masker. Kyung Ja lalu membuat media sosial dan berkomunikasi dengan para fans fanatik masker. Salah satunya adalah orang dengan nama akun Beruang yang juga sedang dalam misi mencari masker. Beberapa hari kemudian, Beruang memberikan info pada Kyung Ja bahwa ia mungkin telah menemukan masker. Ada seorang wanita penghibur yang berjoget di depan swalayan di daerah Gangcheon layaknya goyangan khas masker. Di sini Beruang masih ragu karena wajah wanita itu terlalu cantik dan berbeda dengan Momi. Beruang pun jadi menduga bahwa Momi telah melakukan operasi plastik. Hal lain yang membuat Beruang ragu adalah payudara wanita itu yang terkesan palsu, guys. Padahal di mata Beruang, gunung kembar masker adalah asli dan cantik di Korea. Bangsat. Saat Kyung Ja tidur, tiba-tiba Oh Nam pulang ke rumah. Hal ini tentu saja membuat Kyung Ja senang dan langsung memeluk anaknya itu, guys. Yap, tentu saja itu hanyalah mimpi, sobat. Saat bangun, Kyung Ja pun harus menelan kenyataan pahit karena sang anak telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Yap guys, tubuh Oh Nam ditemukan di hutan dan di dalam koper. Kini Masger atau Kim Momi lah yang menjadi tersangka utama. Polisi pun mulai bergerak untuk menemukan Momi. Meski polisi telah bergerak, Kyung Ja yang frustasi ini pun tetap tak mau diam. Ia diliputi amarah dan ingin balas dendam. Ia mendatangi rumah ibunya Kim Momi. Namun ibunya Momi mengabaikannya dan mengatakan bahwa Momi sudah bukan bagian dari keluarga itu. 야, 이 씨발 부엉이 같은 년아! 안 내려와! 문 열어. 문 안 열어! Kyung Ja lalu mendatangi peramal demi menemukan petunjuk. Dengan jelas, sang peramal mengatakan bahwa Momi ada di bagian barat, tepatnya di wilayah Gangcheon. Hal ini mengingatkan Kyung Ja tentang gadis yang diceritakan si Beruang. Kyung Ja pun akhirnya pergi ke swalayan demi bertemu dengan si gadis itu. Sayangnya, gadis itu adalah wanita penghibur yang disewa saat event saja. Kyung Ja pun hanya mendapat kontak perusahaan penghibur tempat si gadis bekerja. Saat Kyung Ja ke perusahaan itu, ternyata si gadis sudah tak bekerja lagi di sana. Mantan bosnya mengatakan bahwa mungkin saja si gadis telah bekerja di bar dan mendapatkan uang yang lebih banyak. Kyung Ja akhirnya mendatangi bar satu persatu, namun ia tak kunjung menemukan gadis tersebut. Sampai akhirnya, Kyung Ja tak sengaja melihat gadis tersebut sedang membeli sundae. Kyung Ja pun mengikuti gadis itu. Dan ternyata, ia bekerja di sebuah bar bernama Business Room 37,5 derajat. Saat masuk ke sana,
sana, seorang pelayan mengatakan bahwa gadis tersebut bernama Mie. Hari demi hari, Kyung Jae terus membuntuti Mie hingga ia yakin bahwa Mie adalah masker. Terlebih lagi, Mie memakai kalung yang sama dengan masker. Kyung Jae lalu membeli senjata ilegal dan bergegas menjebak Mie dan membawanya ke gedung kosong. 여기 있네. 여기 있어. 에? 시방도 모르겠냐? 모르겠어요. Sebelum menghabisi Mie, Kyung Jae melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Mie hanya teriak dan meminta tolong karena ia tak tahu apa kesalahannya. Ia bahkan tak kenal sama sekali dengan anak Kyung Jae yang bernama Oh Nam. Kyung Jae memakaikan topeng ke wajah Mie dan bersiap menghabisinya. Saat menyinggung tentang kalung, Mie pun jadi sadar bahwa orang yang dicari Kyung Jae adalah si Jalang Masker. Detik itu juga wajah takut Mie berubah menjadi tawa psikopat, guys. Dia mengatakan bahwa ia bukan Masker dan ia tahu siapa Masker sebenarnya. Ia berjanji akan membantu Kyung Jae menghabisi Masker karena Mie juga membencinya. 저도 그냥 잡아 족치고 싶은 사람이라고요. Oke guys, mari kita sedikit intip masa lalu Mie ini. Sebenarnya Mie memiliki nama asli yaitu Chung E. Sejak SMP, Chung E yang jelek selalu dikucilkan teman-temannya. Beruntung ia menyukai seorang pria tampan yang membuatnya semangat ke sekolah. Kita sebut saja pria ini bernama Randy. Saat Chung E kerja part-time di minimarket, tanpa sengaja Randy datang ke sana dan bersikap akrab padanya. Yap, Randy sengaja baik pada Chung E agar ia bisa membeli minuman keras tanpa menunjukkan KTP. Setelah dibujuk, akhirnya Chung E luluh dan bersedia membiarkan Randy membeli minuman laknat itu tanpa KTP. Sejak saat itu guys, Randy sering datang ke minimarket dan membeli minuman di sana. Suatu hari, Chung E diundang ke acara pesta ulang tahun Randy. Hal ini tentu saja membuat Chung E senang karena bisa semakin dekat dengan Randy. Randy si laknat bahkan menyuruh Chung E minum kala itu. Usai berpesta, ternyata Randy meminta Chung E yang membayar semua bilnya. Yap guys, lagi-lagi Randy baik pada Chung E karena ada maunya. Randy pun memeluk Chung E agar Chung E bisa nurut padanya. Tentu saja ya kan guys, Chung E yang polos ini pun bersedia membayarkan semua bilnya. 진짜 고마워. 너밖에 없다, 진짜. 나 진짜 괜찮아. 다행이네. Sejak saat itu, Chung E berubah menjadi ATM berjalan bagi Randy. Ia bekerja dengan keras demi bisa melengkapi hidup Randy. Nah, beberapa tahun kemudian, Randy debut menjadi seorang idol. Kepopulerannya melejit dengan cepat. Hal ini tentu saja membuat Chung E senang karena sang pujaan hati telah sukses. Sayangnya, saat sudah terkenal, Randy justru berpura-pura tak mengenal Chung E. Kepada teman satu grupnya, Randy dengan terang-terangan mengatakan bahwa Chung E hanya ATM berjalan. Hal ini tak sengaja terdengar oleh Chung E dan membuatnya sakit hati. Dalam keadaan kalut, Chung E pun memposting kenakalan Randy semasa remaja. Dalam waktu singkat, karir Randy hancur dan dikeluarkan dari agensi. Demi mengubah nasib, Chung E pun melakukan operasi plastik dan kini hidup dengan wajah dan nama baru yang kita kenal dengan Mie. 여러분 안녕하십니까? 저희 오늘 당찬 플라스마트 오픈 얼마 안 가서 가게 에이스가 되었죠. Saat hidupnya mulai tertata rapi, ia tak sengaja melihat Randy yang hidupnya telah hancur. Karena serakah dengan hasrat, Mie mencoba menampung Randy yang pengangguran dan mereka pun berpacaran. Mereka tidur dan tinggal bersama di rumah Mie. Hubungan mereka semakin baik dan saling mencintai. Namun, sikap pemalas Randy tak pernah berubah. Ia terus bermalas-malasan di rumah, sementara Mie lah yang mencari uang. Hal ini tentu membuat Mie jadi kesal pada Randy dan tak mencintainya lagi. Meski begitu, Mie tetap membiarkan Randy tinggal di rumahnya. 진짜 줬어? 아, 줬다니까. Oke, kita kembali ke masa kini. Kyung Jae mendesak Mie untuk cerita tentang Masker yang dikenalnya. Mie kemudian bercerita tentang kisah pertemuannya dengan Masker atau Kimomi. Kala itu sebenarnya Mie adalah bintang utama di sebuah klub dan memiliki langganan tetap. Ia adalah wanita penghibur tercantik di klub tersebut. Suatu hari Kimomi datang dengan wajah barunya yang tampak begitu cantik, guys. Yap, ini adalah sosok wajah Kimomi yang baru pasca menjalankan operasi plastik. Kimomi melamar kerja di klub tersebut dengan nama panggung sebagai Arem.
Oke guys, untuk beberapa saat ke depan, mari kita panggil Mas Girl atau Kimomi ini sebagai Arem. 오셨어요? 아래였구나. Sejak kedatangan Arem di klub tersebut, pamor Mie meredup. Banyak pelanggan tetap Mie yang pindah ke tangan Arem. Hal ini tentu saja membuat Mie kesal ya kan. Andai saja Arem tak bekerja di sana, mungkin saat ini ia masih menjadi bintang utama di klub tersebut. Karena hal itu, baik Arem maupun Mie sempat bermain jambak-jambaan saking kesalnya. Mereka baru akan berhenti saat manajer klub menegur mereka dan Mie pun dipecat. Saat itu jugalah kalung Arem terjatuh dan dipungut oleh Mie. Itulah sebabnya kini Mie memakai kalung milik Mas Girl. Nah, kembali ke masa kini, Kyungja menjambak rambut Mie dan mengatakan bahwa ia tak akan memaafkan Mie jika ia berbohong. Kini, dua wanita yang kerasukan iblis itu bersekutu untuk memburu Arem. Esok paginya, Mie mendatangi klub tempat Arem bekerja dan ternyata Arem telah pindah dari sana. Mie meminta sedikit uang pada Kyungja dan berjanji akan segera memberi informasi terkait Arem. Nah, esok harinya, Mie berjalan seorang diri menuju sebuah kamar. Yap, ternyata itu adalah kamar Arem. Dan hal yang lebih membagongkan lagi adalah ternyata Mie berteman baik dengan Arem dan tidak membencinya. Ia sengaja berbohong pada Kyungja agar ia bisa selamat dan bisa kabur membawa Arem bersamanya. By the way guys, ternyata Mie juga tahu bahwa Arem pernah melenyapkan nyawa orang. Meski begitu, Mie tetap mau berteman dengannya karena dirinya senasib dengan Arem. Di kamar itu, Mie menceritakan semua kejadian yang menerpanya tadi malam. Karena Arem telah diincar Kyungja, Mie pun menyuruh Arem untuk pulang ke rumah ibunya. Arem mengatakan bahwa ibunya sudah tak peduli padanya dan akan melaporkannya ke polisi jika ia pulang. Mie dan Arem pun memutuskan untuk kabur bersama. By the way guys, ternyata saat ini Arem tengah mengandung anak dari benih lele Oh-nam yang waktu itu. Sebelum kabur, Mie singgah ke rumahnya untuk mengambil koper. Ternyata di rumahnya ada sang kekasih yang bagaikan parasit. Yap guys, kalian masih ingat dengan Randy kan? Karena ketahuan akan kabur, Randy malah menyiksa Mie. Untungnya Arem datang tepat waktu dan mereka akhirnya melenyapkan parasit tersebut secara bersama-sama. Usai melenyapkan nyawa untuk yang ketiga kalinya, Arem pun memasukkan tubuh Randy bangke ini ke dalam koper dan membawanya kabur guys. Mereka berniat mencampakkan koper ini ke dasar danau. Sayangnya aksi ini dilihat oleh Kyungja dan Kyungja pun sadar bahwa Mie telah berkhianat padanya. Kini Kyungja berada pada misi melenyapkan kedua wanita ini. Sesampainya di pinggir danau, Mie dan Arem pun bergegas melemparkan tubuh Randy ke dasar danau. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menghentikan aksi mereka. Yap guys, itu adalah mobil Kyungja yang bersiap melenyapkan mereka. Kyungja mengacungkan senapannya dan bertanya, manakah Mas Girl yang asli? Di luar ekspektasi, ternyata Mie lah yang mengaku sebagai Mas Girl guys. 내가 죽였다. 너 왜 그래? Hal ini membuat Arem panik karena dirinya lah Mas Girl yang sebenarnya. Akhirnya Arem juga speak up dan mengatakan bahwa dirinya lah yang Mas Girl. Hal ini membuat Kyungja bingung dan akhirnya menembakkan senapannya dengan asal. Sayang seribu sayang, ternyata senapan tersebut sedikit rusak sobat, sehingga Kyungja gagal menembaknya. Dalam kesempatan ini, Arem dan Mie langsung menyerang Kyungja dan terjadilah baku hantam antara makhluk terkuat di bumi alias emak-emak versus ciwi-ciwi guys. Dalam pertarungan ini, nyawa Mie lenyap karena tertembak. Begitu juga dengan Kyungja yang kepalanya dicolek batu. Arem hanya bisa menangis menyaksikan kepergian sahabatnya itu. Demi menutupi kejahatannya, Arem pun membuang semua jasad beserta mobil Kyungja ke dasar danau. Ia pun kabur dari sana. 1 tahun kemudian, Arem menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Kira-kira apa ya alasan Arem menyerahkan diri? Apakah terkait kasus yang terjadi setahun yang lalu? Atau justru ada kasus yang baru? Setahun setelah Kyungja, Mie dan Randy meninggoy, Momi pun menyerahkan dirinya ke kantor polisi. By the way, kalian ingat kan guys, di part 2 kita ada menyinggung tentang Momi yang hamil anak Oh-nam. Yap, ternyata selama setahun itu, Momi berhasil melahirkan anaknya dan menitipkannya pada sang ibu. Karena tak kuat menjalani hidup dengan rasa bersalah, Momi pun akhirnya menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Kini Momi telah mendekam di penjara, karena justru tertular kepada anaknya.
Kenalin guys, gadis centil ini bernama Kim Mimo. Jika sang ibu bernama Kim Momi, maka anaknya bernama Kim Mimo. Ia tinggal dengan neneknya dan ingatan tentang sang ibu kian memudar. Sang nenek tak pernah cerita tentang Momi, sehingga Mimo jadi tak tahu siapa ibunya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa sang nenek bersikap kasar pada Mimo. Hal ini karena sang nenek sangat benci pada anaknya yang mendekam di penjara itu. Mimo sangat tak suka dengan masakan yang dibuat oleh sang nenek. Ia lebih suka topoki yang dijual oleh Ajuma di depan sekolahnya. Nah, suatu hari gadis kecil ini malah dijauhi oleh teman-temannya karena gosip yang beredar. Yap, gosip bahwa Mimo adalah anaknya Masger tiba-tiba tersebar di sekolah. Hal ini membuat Mimo jadi sadar bahwa Masger adalah ibunya. Ia mencari info dan video lama tentang sang ibu. Mimo mendadak suka pada ibunya itu dan berusaha meniru gayanya. Melihat tingkah laku Mimo, sang nenek pun murka dan mengurungnya di luar rumah. Di sekolah, rumor tentang Mimo si anak Masger semakin menyebar luas. Diketahui, ternyata yang menyebarkan gosip itu adalah sahabatnya sendiri. Entah setan apa yang merasuki, gadis cilik ini malah memukul sang sahabat hingga menangis. Akibat ulahnya itu, Mimo pun dipindahkan dari sekolah. Ia sempat pamit pada Ajuma penjual topoki langganannya dan meminta Ajuma itu untuk mengunjunginya sesekali. Beberapa tahun kemudian, Mimo pun memasuki usia SMP. Ia duduk sebangku dengan cewek cupu bernama Ratna. Di sekolah tersebut, Ratna adalah bulan-bulanan siswi lain. Saat SMP ini, kepribadian Mimo yang centil berubah drastis. Ia sangat membenci ibunya dan bersikap dingin pada semua orang. Karena cuek, Ratna mencoba berteman akrab dengan Mimo yang dianggapnya keren. Namun Mimo hanya mengabaikan Ratna kala itu. Ia tak ingin dekat atau bersahabat dengan siapapun. Ia hanya berteman dengan Ajuma Topoki yang dia anggap sebagai neneknya sendiri. 이게 뭐냐면 저기 좀 꺼져줄래? Suatu hari, Ratna diusili oleh siswi-siswi sok cantik di sekolah itu. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Mimo. Karena masih memiliki sedikit hati nurani, Mimo pun menolong Ratna kala itu guys. 죽여버린다. Sejak saat itu, Ratna terus mendekati Mimo dan berusaha membuka persahabatan dengannya. Ratna melihat ada bekas sayatan di tangan Mimo. Karena itulah, Ratna nekat membuat sayatan yang sama agar mereka terkesan senasib. Ratna bahkan cerita bahwa ia ingin melenyapkan ibunya hanya karena tak boleh merawat kucing. Mimo pun bingung dan menganggap Ratna sebagai wanita aneh. Karena terus dicuekin, Ratna pun akhirnya mengatakan bahwa Mimo bukanlah satu-satunya orang yang bernasib tragis saat ini. Ia mengatakan bahwa ia memiliki seorang ayah yang suka mabuk dan memukuli ibunya. Bahkan suatu ketika ia pernah hampir mencelupkan pisau ke perut ayahnya. Di sini Ratna menegaskan bahwa ia juga bernasib tragis seperti yang Mimo alami. Mengetahui fakta itu, Mimo pun jadi terbuka dengan Ratna. Ia kemudian mendengarkan semua curhatan Ratna. Sampai di suatu ketika, akhirnya Mimo mau bercerita tentang histori hidupnya. Ia tak tahu siapa ayahnya, bahkan memiliki seorang ibu yang mendekam di penjara. Mendengar itu, Ratna semakin bersimpati dan ngefans banget dengan Mimo. Persahabatan di antara mereka pun kian terjalin. Dua sejoli ini pun bahkan melakukan semua aktivitas bersama-sama. Karena dekat dengan Mimo, Ratna pun tak lagi diusili teman-teman sekelasnya. Mereka bahkan berencana untuk kabur dari rumah dan tinggal bersama. 이제 뭐 더 팔 것도 없는데 우리 어떡하냐? Demi menjalankan misi ini, Ratna nekat mengambil barang adik bayinya dan menjualnya ke orang dewasa. Mereka harus mengumpulkan cukup uang sebelum pergi dari rumah. Demi membantu Ratna mencari dana, Mimo pun nekat datang ke kafe dan mencoba mengambil laptop serta HP milik orang lain. Sayangnya, hal tersebut terciduk oleh pelayan dan Mimo pun digiring ke kantor polisi. Kala itu, sang nenek datang dan membebaskan cucunya itu. Sambil marah, sang nenek pun akhirnya mengusir Mimo keluar dari rumahnya. Tentu saja Mimo langsung pergi tanpa membantah satu kata pun ya kan. Ia berlari sambil menangis dan kemudian menelpon Ratna. Ia berharap bisa menginap di rumah Ratna untuk sementara waktu. Karena takut ketahuan bahwa Ratna memiliki keluarga yang harmonis, Ratna pun berbohong dan mengatakan bahwa sang ayah sedang ngamuk. Karena hal itu Mimo tak bisa nginap di rumah Ratna dan ia nekat tidur di sekolah. Keesokan harinya, gosip tentang Mimo anak Masger kembali beredar di sekolah. Hal ini membuat Mimo murka dan tak masuk ke sekolah.
Karena tak pulang ke rumah, sang nenek pun ke sekolah demi mencari cucunya. Yap guys, meski tak suka dengan Mimo, namun Mimo tetaplah cucu baginya. Ia belum bisa menerima Mimo karena selalu teringat tentang Kim Momi. Di sekolah itu, sang nenek bertanya pada Ratna yang merupakan teman dekat Mimo di sekolah. Ratna pun tak bisa berkata apa-apa, karena ia juga kaget bahwa Mimo benar-benar tak pulang ke rumah. Saat hendak pulang, Ratna dihampiri keluarganya yang harmonis. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Mimo guys. Di sini Mimo jadi tahu bahwa selama ini Ratna bohong padanya. Entah informasi dari mana, Mimo pun juga menganggap bahwa Ratna jugalah yang menyebarkan gosip tentang dirinya. Karena itulah Mimo menelpon dan mengajak Ratna ketemuan. Tanpa basa-basi guys, Mimo pun langsung menyerang Ratna detik itu juga. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang nenek tua yang tersenyum menyaksikan Mimo dan Ratna berkelahi. Kira-kira siapa ya nenek ini? Entahlah bang. Oke guys, mari kita beralih ke lika-liku hidup Kim Momi di penjara. Awalnya ia hidup dengan damai sebagai tahanan. Suatu ketika ia mencoba menolong tahanan yang dijahili oleh tahanan lain. Karena membantu itu, kini Momi lah yang jadi incaran berikutnya. Meski telah diincar, namun Momi bukanlah wanita lemah yang hanya tinggal diam. Ia melawan dan menghajar tahanan lain hingga babak belur. Alhasil, Momi pun masuk ke tahanan isolasi yang sempit selama seminggu. By the way guys, di dalam tahanan itu ada seorang bos yang berkuasa yang kita sebut saja sebagai Ajeng. Ia juga merupakan seorang tahanan, namun diperlakukan spesial karena memiliki uang. Bahkan sipir penjara saja tunduk padanya. Karena itulah hanya Momi yang diisolasi, sedangkan 3 anak buah yang menyerangnya tak mendapatkan hukuman apa-apa. Seminggu kemudian, Momi dikeluarkan dari tahanan isolasi. Ia kemudian mengincar anak buah Ajeng yang menyerangnya kemarin. Alhasil, Momi pun kembali masuk ke ruang isolasi. Saat sudah bebas, Momi kembali mengincar anak buah Ajeng hingga akhirnya ia bolak-balik masuk ke ruangan isolasi guys. Hal ini membuat kepala sipir cemas karena pihak luar mulai curiga. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka kekuasaan Ajeng di dalam penjara juga akan ikut diusut. Karena itulah Ajeng menurunkan egonya dan mengajak Momi berdamai. Ia berjanji bahwa anak buahnya tak akan mengusili Momi lagi. Sejak saat itu, kedamaian di dalam penjara mulai tercipta. Nah, beberapa tahun kemudian, wajah operasi plastik Momi pun berubah. Hal ini karena Momi tak pernah perawatan lagi. Yap guys, inilah wajah Momi yang sekarang, dengan rambut pendek dan kulit kasarnya. Momi menjalani hari-harinya di penjara. Suatu ketika, Momi mendapat surat untuk pertama kalinya. Yap guys, ternyata itu adalah surat yang berisi tentang berita kenakalan anaknya di luar sana. Di balik surat tersebut ada tulisan seperti ini guys. Kau juga harus merasakan kehancuran anakmu. Kira-kira siapa pengirim surat ini? Mari simak terus ya. Oke lanjut, karena merasa anaknya dalam bahaya, Momi pun nekat kabur dari penjara. Sayangnya hal tersebut gagal dan ia kembali masuk ke ruang isolasi. Saat diisolasi, Momi diberikan sebuah Alkitab untuk dibaca. Mereka berharap Momi bisa tobat dan menjalani hari dengan tenang. Benar saja guys, selama diisolasi, Momi selalu membaca Alkitab dengan khusyuk dan kini menjadi pribadi yang lebih religius. 주님이 나한테 직접 말씀하셨거든. Suatu hari ia melihat Ajeng sedang menangis. Ternyata anak Ajeng sedang sakit dan membutuhkan donor ginjal. Tanpa pikir panjang, Momi pun mengajukan diri untuk mendonorkan ginjalnya guys. Hal ini membuat Ajeng senang ya kan, dan mulai bersikap baik padanya. 다행이에요. 고마워. 진짜. Nah, usai menjalani ibadah, seorang nenek tua yang menjadi relawan malah datang menghampirinya. Yap guys, nenek inilah yang mengirimkan surat untuk Momi waktu itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata nenek ini adalah Kyungja, ibunya Oh Nam. Ternyata ia masih hidup dan selamat saat Momi menceburkan mobilnya ke danau. Ia menjalani operasi plastik agar polisi tak bisa menemukannya. Dan ternyata selama ini dialah Ajuma yang jualan topoki di depan sekolahnya Mimo guys.
guys. Ia sengaja mendekati Mimo untuk misi balas dendam. Rumor yang beredar tentang Mimo adalah anaknya Masker juga Kyungja lah yang menyebarnya. Saat Mimo menghajar teman-temannya di sekolah, ternyata itu juga bentuk dari hasutan Kyungja. Diketahui kini Mimo tinggal bersama dengan dirinya di gubuk tua. Saat bertemu dengan Momi di penjara, Kyungja mengatakan bahwa ia akan segera meluncurkan misi balas dendamnya. Hal ini tentu saja membuat Momi ketakutan dan berteriak minta tolong. Sayangnya tak ada satu orang pun yang percaya bahwa nenek tua ini akan menghabisi anaknya. Karena ngamuk tak jelas, Momi pun kembali berakhir di ruang isolasi. Beruntung, ia telah akrab dengan Ajeng sehingga ia bisa keluar dengan cepat. Berkat bantuan Ajeng, Momi pun mendapatkan nomor HP ibunya. Ia menelpon dan bertanya tentang keberadaan putrinya. Sayangnya sang ibu malah ketus dan mengatakan bahwa Momi tak boleh menelpon lagi ke rumahnya. Ini demi kebaikan Mimo. By the way guys, sang nenek sempat melaporkan Mimo yang hilang ke polisi. Namun sayang polisi tak mau memprosesnya karena Mimo yang sering kabur. Tak lama kemudian Mimo pun menelpon dan mengatakan agar neneknya tak mencarinya lagi. Ia telah menemukan tempat tinggal baru dan lebih nyaman bagi Mimo. Yap guys, tentu saja rumah yang dimaksud adalah rumah Kyungja ya kan. Di sini Mimo belum tahu bahwa Kyungja berniat buruk padanya. Oke lanjut, Momi kemudian meminta Ajeng untuk menyelidiki anaknya. Dengan senang hati pun Ajeng menyuruh orang untuk menyelidikinya. Yap, si ular berbisa ini malah memfoto bocah random dan mengatakan bahwa Mimo baik-baik saja. Ia berharap Momi bisa lega dan menjalankan transplantasi ginjal dengan tenang untuk anaknya. Di sisi lain, Kyungja membeli senjata serta kamera untuk merekam aksinya. Ia ingin Momi menyaksikan detik-detik kepergian Mimo. Nah, keesokan harinya tibalah saat operasi transplantasi ginjal dilakukan. Momi pergi ke rumah sakit dengan tenang dan baju baru yang dikenakannya. Ajeng tersenyum lebar karena Momi yang bersedia memberikan ginjalnya untuk sang anak. Sesampainya di rumah sakit, Momi justru melakukan tipu muslihat agar bisa kabur dari sana guys. Yap, meski Ajeng mengatakan bahwa Mimo baik-baik saja, namun naluri seorang ibu tak bisa dibohongi. Ia nekat kabur agar bisa mengecek keadaan anaknya secara langsung. Di rumah Kyungja, Mimo sempat menghilang. Hal ini membuat Kyungja cemas. Namun ternyata Mimo sengaja bersembunyi untuk memberikan kejutan ulang tahun. 축하합니다. 생일 축하합니다. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Kyungja telah sayang dengan Mimo guys. Namun naas, rasa dendamnya terlalu besar hingga ia terpaksa meluncurkan aksinya. Kyungja pun memberikan obat tidur ke makanan Mimo. Dan saat Mimo terbangun, ia telah berada di ruang bawah tanah dengan mulut dan tangan terikat. Mimo hanya bisa memberontak tak berdaya kala itu. Ia bingung mengapa seorang nenek yang dianggap sebagai keluarganya sendiri tega mengikatnya seperti ini. 네 마지막 모습 보내줄란게. Usai menyalakan kamera, Kyungja lalu mengatakan bahwa ini semua adalah salah ibumu. Andai saja ia tak melenyapkan Oh-nam, mungkin saja ia tak akan berbuat sejauh ini. Di hari yang sama, Ratna nekat mendatangi rumah neneknya Mimo. Ia mengatakan bahwa ia curiga dengan nenek penjual topoki. Setelah Ratna mencari info, ternyata semua dugaan mengarah pada nenek topoki tersebut. Bisa jadi, kini Mimo tengah berada di rumah sang nenek. Mendengar hal demikian, Ratna dan neneknya Mimo pun bergegas ke rumah nenek penjual topoki itu. Usai kabur dari rumah sakit, Momi pun berhasil melarikan mobil orang guys. Ia menelpon ibunya dan bertanya tentang Mimo. Dengan berat hati, wanita tua itu pun mengatakan bahwa kini ia tengah dalam perjalanan menuju rumah nenek topoki bersama Ratna. Momi kemudian meminta alamat rumah nenek topoki tersebut yang diduga adalah Kyungja. Momi juga berpesan agar sang ibu kembali ke rumah saja. Terlalu berbahaya jika mereka pergi ke rumah Kyungja. Alhasil, si nenek tua ini hanya menurunkan Ratna di jalan dan melanjutkan perjalanan. Tak lupa ia juga menelpon pihak kepolisian. Oke, kita kembali ke ruang bawah tanah. Kala itu Mimo sempat mengatakan bahwa ia kedinginan. Dengan sigap si nenek langsung menyelimuti Mimo detik itu juga. Yap guys, ia masih sangat menyayangi Mimo. Tak berapa lama kemudian Kyungja pun ingat dengan misinya dan kembali mencoba untuk menghabisi Mimo. Saat hendak beraksi, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dengan kesal Kyungja pun mengecek keluar rumah dan ternyata ada seorang polisi yang datang. Polisi tersebut sempat mengecek rumah Kyungja, namun ia tak menemukan apa-apa. Hal ini tentu saja karena Mimo disekap di ruang bawah tanah.
Usai polisi tersebut pergi, Kyung-ja pun lanjut meluncurkan aksinya. Namun sayang, hal ini kembali digagalkan dengan kedatangan nenek Mimo. Para wanita tua itu pun bergulat di sana, guys. Tak berapa lama kemudian, Ratna pun datang menggunakan taksi. Ia bergegas menyelamatkan Mimo yang disekap. Setelah beberapa lama bergulat, akhirnya sebilah pisau mendarat di perut nenek Mimo, guys. Untungnya, Momi datang dan langsung menghempaskan batu ke kepala Kyung-ja. Karena hal tersebut, Kyung-ja pun jatuh pingsan. Tanpa berdrama, sang ibu langsung menyuruh Momi untuk menyelamatkan cucunya terlebih dahulu. Momi bergegas masuk ke ruang bawah tanah dan mendapati Mimo yang tangannya masih terikat. Dengan sigap, ia pun berusaha melepaskan ikatan itu. Tak berapa lama berselang, tiba-tiba Kyung-ja datang dengan pisau di tangannya. Yap, ternyata ia telah menghabisi ibunya Momi, guys. Kini giliran Momi dan Mimo lah yang menjadi targetnya. Momi sempat bertanya, haruskah kau bersikap sejauh ini? Dengan tegas, Kyung-ja mengatakan bahwa ini adalah benih yang kau tabur. Kyung-ja dan Momi pun bergulat di sana. Sementara itu, Ratna dan Mimo mencoba untuk menyelamatkan diri. Mimo sempat melihat sang nenek yang sekarat dan meminta maaf padanya. Sang nenek pun meninggoy dengan tenangnya, guys. Setelah bergulat habis-habisan dengan Momi, Kyung-ja pun akhirnya pingsan tak berdaya. Momi kemudian memboyong Ratna dan Mimo keluar dari rumah itu. Ternyata segerombolan polisi telah berada di luar untuk menangkap Momi yang kabur. Dengan toanya, polisi mengatakan bahwa pelarian Kim Momi telah berakhir. Mendengar nama Kim Momi, Mimo pun jadi sadar bahwa wanita yang menyelamatkannya ini adalah ibu kandungnya. Momi tersenyum lega dan menyerahkan dirinya ke polisi. Sayangnya ternyata si nenek bangke malah bangun dan bersiap untuk menembak Momi, guys. Dengan tatapan penuh dendam, Kyung-ja pun menarik pelatunya dan Momi meninggal di pelukan Mimo, guys. Detik itu juga polisi terpaksa meluncurkan pelurunya ke arah Kyung-ja. Yap, ini adalah akhir dari hidup Kim Momi, ibunya dan juga Kyung-ja. Beberapa hari kemudian, Mimo menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia tetap bersahabat dengan Ratna, bahkan orang tua Ratna lah yang menjadi walinya. Banyak hal yang berubah sejak kejadian tragis malam itu. Kini, ia tak nakal lagi, bahkan sudah tak membenci ibunya. Suatu hari, Mimo memutar kaset Momi saat masih kecil. Ia sangat senang melihat ibunya bahagia ketika menari. Tetesan air mata Mimo menjadi penutup drama ini, guys. Oke, dengan begitu cerita pun selesai. 제 꿈은 모두에게 사랑받는 사람이 되고 싶어요. 난 마스크 거리다. Film dibuka memperlihatkan seorang pria yang tengah disekap oleh 3 orang suruhan. Diketahui, pria yang dijuluki Nobleman ini merupakan orang yang tengah diburu oleh banyak pihak, hingga siapapun yang mampu menangkapnya pasti akan dibayar mahal. 2 di antara orang suruhan itu pun merasa senang karena ternyata sangat mudah menangkap Nobleman. Mereka lantas menelpon bos yang menyuruh mereka menangkap Nobleman untuk mengabarkan hasil tangkapan mereka. Bos mereka pun turut senang mendengar musuhnya telah berhasil ditangkap dengan mudah. Sepengetahuannya, pria tersebut sangat sulit dilumpuhkan. Dan kini, Nobleman dalam keadaan pingsan. Sang bos pun menyampaikan kalau sebentar lagi ia akan datang ke lokasi tersebut untuk menghabisi Nobleman. Namun, baru saja mematikan telepon, ternyata di belakang, dengan mudah Nobleman menghabisi orang-orang suruhan itu tanpa belas kasihan. Beberapa saat kemudian, bos gangster yang tiba di lokasi terkejut melihat TKP sudah penuh dengan mayat anggotanya yang mengenaskan. Dengan panik, bos gangster itu pun menembakkan pistolnya ke seluruh penjuru agar mengenai Nobleman. Nobleman yang sakit hati karena dirinya akan dihabisi, ia pun tak memberikan ampun bos gangster tersebut. Lalu Nobleman pun menghabisi si bos gangster. Kemudian scene berpindah ke sebuah pertandingan tinju di Filipina. Seorang pria bernama Marco tengah bertanding melawan pria asal Thailand yang memiliki postur tubuh lebih besar dan lebih kekar dari dirinya. Tampak wajah Marco sudah babak belur dan tenaganya mulai habis. Namun Marco yang dikenal juara bertahan akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dengan KO. Marco mengikuti pertandingan tinju demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit keras.
Marco merupakan pria miskin berdarah Filipina dan Korea Selatan alias Kopino. Diketahui bahwa Marco tengah mencari keberadaan ayah kandungnya yang merupakan warga Korea Selatan dan tinggal di sana. Sejak kecil, ia dan ibunya ditinggalkan ayahnya karena sang ibu hanya seorang selingkuhan. Hingga kini, Marco berharap dapat bertemu sang ayah dan dapat membantu membayar biaya operasi ibunya. Marco pun meminta bantuan Paman Kim, pemilik sekolah Kopino dan panti asuhan, agar segera mencari tahu keberadaan ayahnya. Ia memberikan uang hasil tinjunya kemarin sebagai bayarannya. Sepulangnya dari sana, Marco mampir ke sebuah kafe bir. Seorang kenalannya kemudian menghampiri Marco dan menawarkan pekerjaan, yakni membantunya mencuri barang mewah di sebuah toko. Tugas Marco sederhana, hanya mengalihkan perhatian satpam dan mematikan listrik. Maka Marco akan mendapatkan 10% hasil dari pencurian tersebut. Marco menolak tawaran tersebut dengan mengatakan akan ia pikirkan dulu. Namun saat ia sampai di rumah dan taruhannya tadi kalah, ia sadar ia sudah tidak punya uang lagi. Dengan ragu, Marco pun menerima tawaran tersebut dan beraksi. Marco dibekali sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Baru saja akan beraksi, tiba-tiba segerombolan gangster siap menghajar Marco. Sekuat tenaga, Marco melawan dengan kemampuan tinjunya. Karena kalah jumlah, akhirnya terpaksa Marco pun mengancam mereka dengan pistol. Tetapi sayangnya pistol tersebut ternyata tidak memiliki peluru. Marco pun kabur menuju rekannya yang berada di mobil. Tapi siapa sangka rekan Marco malah meninggalkan Marco seorang diri. Nah, hingga akhirnya saat tengah melarikan diri, ia justru tertabrak oleh sebuah mobil. Ternyata yang menabraknya adalah seorang wanita asal Korea Selatan, sebut saja Yunju. Karena merasa tidak enak, Yunju pun membawanya ke rumah sakit dan memberikan uang ganti rugi. Dia lalu bertanya apakah Marco seorang Kopino atau orang Korea campur Filipina. Akan tetapi, Marco malah tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Sepulangnya dari rumah sakit, Marco menerima telepon dari Paman Kim. Dia ingin mengembalikan semua uang Marco karena ia tidak perlu mencari keberadaan ayahnya. Karena keluarga Marco yang ada di Korea kini sudah berada di Filipina diwakili oleh seorang pengacara bernama Kang. Dan saat Kang sudah tiba di rumah Marco, ia tidak sadar kalau sedang diawasi oleh nobleman. Tanpa membuang waktu, Kang pun langsung memberikan paspor dan visa agar Marco bisa segera pergi dari Korea. Sebab ayahnya juga sedang sakit parah. Diketahui bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha sukses. Oleh karenanya, Marco tidak perlulah mengkhawatirkan sang ibu karena semuanya akan diurus dengan uang ayahnya. Selain itu, Kang juga sudah membawa perawat untuk menemani ibu Marco selama berada di Korea. Walaupun sempat ragu, akhirnya Marco pun percaya dengan perkataan Kang. Adegan lalu berpindah ke Korea. Di sini kita diperkenalkan dengan Direktur Han, yang merupakan kakak tertua Marco yang haus akan kekuasaan. Walaupun dia direktur perusahaan, tapi tingkahnya lebih mirip dengan mafia. Tapi sekarang Han sedang membutuhkan donor jantung untuk ayahnya karena Han tidak ingin ayahnya meninggal sebelum menurunkan warisan kepadanya. 다른 세 곳은 각각 3년치 매형 당구 집행. 부실부실하네. 맞아. 그 잡종 새끼. Di waktu yang sama, Marco sudah berada di dalam pesawat dan akan segera terbang ke Korea. Saat sedang asyik menonton, tiba-tiba nobleman muncul dari belakang. Dia lalu duduk di samping Marco sambil mengajaknya ngobrol. Namun, Marco merasa sangat terganggu dengan keberadaan nobleman. Tak berselang lama, pramugari pun datang dan meminta nobleman pindah ke kursinya lagi. Dan sebelum kembali, nobleman sempat berbisik di telinga Marco hingga membuatnya ketakutan. Saat tiba di bandara, Kang langsung menghubungi seorang pembunuh bayaran yang ternyata adalah Yunju. Dia sedang berada di lantai atas bandara bersama adik tiri Marco yang bernama Gayong. Jadi, Yunju sebenarnya sengaja menabrak Marco waktu itu agar dia tidak mati di tangan para preman. Tidak berhenti di situ, Yunju juga telah membunuh orang-orang bule yang mempekerjakan Marco. Lalu di sini terungkap juga kalau Yunju tidak hanya bekerja untuk Kang, tapi juga telah disewa oleh Gayong untuk mengawasi Marco. Sementara itu, Kang akan segera mengantarkan Marco ke rumah keluarga Han agar dia bisa segera bertemu dengan ayah kandungnya. Di sisi lain, Han sedang berada di sebuah lapangan luas yang berdekatan dengan hutan. Kemudian, anak buahnya mengeluarkan 2 orang dari mobil dalam keadaan babak belur. Dan ternyata, salah satu dari mereka adalah petinggi perusahaan yang sudah menjadi asisten ayah Han selama 20 tahun. Sementara satunya lagi merupakan seorang editor media berita.
Asisten ayahnya dianggap telah berkhianat karena sudah membocorkan kelakuan Han dan disebarkan lewat berita. Karena marah, Han langsung mengambil senapan dan mengeksekusi si editor dengan sangat kejam. Han lalu membiarkan asisten ayahnya itu melarikan diri ke hutan, sedangkan Han akan memburunya dengan senapan. Jika asisten itu berhasil sampai di hutan, maka asisten ini akan selamat hidupnya. Akan tetapi, Han ternyata berbohong. Dia langsung membunuhnya padahal baru berlari beberapa jarak saja. Tak lama kemudian, ada rombongan dokter yang datang. Mereka dipimpin oleh dokter bernama Lee. Di sini, Han menyuruh mereka untuk merawat ayahnya. Dia tidak mau ayahnya meninggal sebelum dia resmi jadi penerusnya. 하나, 둘. Di lain pihak, Kang dan Marco sudah hampir sampai di tujuan. Namun lagi-lagi mereka diikuti oleh nobleman dan kali ini pembunuh itu tidak hanya mengikutinya, tetapi juga menembak sopir Kang hingga membuatnya kecelakaan. Setelah itu, nobleman menghabisi Kang dan anak buahnya satu persatu, lalu sengaja membiarkan Marco hidup. Kemudian, dia menelpon Han dengan nomor rahasia untuk memberitahu kalau Marco tidak akan sampai ke rumahnya. Jika dia ingin Marco selamat, maka Han harus membayarnya dengan uang yang sangat banyak. Han yang sedang membutuhkan Marco akhirnya mengerahkan semua anak buahnya untuk segera menemukan pemuda itu, sekaligus mencari tahu siapa sosok nobleman sebenarnya. Di sisi lain, nobleman sudah siap untuk menembak, tapi Marco langsung kabur ke dalam hutan. Pada akhirnya, ia pun terpojok karena nobleman berhasil menyusulnya dengan mobil. Karena tidak mau tertangkap, ia pun nekat melompat dari jalan layang dan hampir tertabrak oleh kereta. Setelahnya, Marco kembali berlari melewati terowongan yang panjang. Beruntung, nobleman berhenti mengejarnya karena ada hujan. Pembunuh itu tidak mau basa-basahan karena hal tersebut akan membuatnya tidak keren. Selain itu, dia juga sedang menderita batuk darah dan tidak mau memaksakan diri. Pada waktu yang sama, anak buahan sedang mengecek jasad Kang dan ante-antenya. Di sana mereka tidak menemukan sosok Marco. Artinya, nobleman memang serius saat mengancam Han. Ia meminta 10 juta dolar jika ingin mendapatkan Marco kembali. Han pun sangat kesal karena nyawa ayahnya bergantung pada kehadiran Marco. Di sini terungkap kalau jantung Marco akan diambil dan dipindahkan ke tubuh ayahnya. Di tempat lain, Marco sudah tiba di dekat pemukiman warga. Ia pun langsung menggunakan telepon umum untuk menghubungi kantor pengacara milik Kang. Dan ternyata telepon itu diterima oleh Yunju. Di sini Marco belum tahu identitas asli Yunju. Oleh karenanya, ia meminta bantuan agar bisa menjauh dari nobleman, namun sialnya nobleman sudah tahu lokasinya. Alhasil kejar-kejaran pun terjadi lagi. Setelah berlari cukup lama, akhirnya nobleman berhasil menghadang Marco. Dia lalu menodongnya dengan pistol. Tanpa membuang waktu, Marco pun langsung meninju nobleman dengan teknik tinju yang dia miliki. Dan kebetulan Yunju datang tepat waktu. Marco langsung masuk ke dalam mobilnya. Tak berselang lama, mobil Yunju berpapasan dengan rombongan Han. Tapi bukannya berhenti dan menyerahkan Marco, pembunuh bayaran ini justru melewatinya begitu saja. Han pun sedikit bingung. Ia kemudian menelpon Yunju dan memarahinya. Tapi Yunju tidak peduli karena ia sekarang telah memihak kepada Gayong sepenuhnya. Alhasil, Han pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Yunju. Di samping itu, nobleman juga mengikuti mereka dari belakang. Singkat cerita, Yunju berhasil mengelabui Han dan nobleman lalu membawa Marco ke tengah hutan. Di tempat inilah dia menceritakan semua hal tentang keluarga Marco. Dia juga memberitahu kalau jantung Marco akan diambil agar ayahnya bisa selamat. Karena jika dia mati, maka warisannya akan diberikan kepada istri muda dan anak bungsunya yang tak lain adalah Gayong. Sedangkan Han, dia akan dibuang dan akan menjadi gembel. Kemudian Yunju mengeluarkan pistol dan siap untuk membunuh Marco sesuai dengan perintah Gayong. Karena pada akhirnya Marco juga akan mati di ruang operasi. Namun saat hendak menghabisinya, tiba-tiba mobil Yunju ditabrak. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Marco untuk kabur sejauh mungkin. Ternyata yang menabrak mobil Yunju adalah nobleman. Akhirnya nobleman pun bisa membalikkan keadaan dan kemudian menembak kepala Yunju. Sementara itu, Marco justru tertangkap oleh Han dan akhirnya dibawa ke rumah ayahnya. Setibanya di sana, Han langsung membawanya ke kamar sang ayah.
Sebelum itu, mereka berpapasan dengan Gayong yang tampak kecewa karena Yunju gagal membunuh Marco. Alhasil, ia pun pergi ke kamarnya lalu mengambil sebuah pistol. Di waktu yang sama, Paman Kim berusaha menghubungi Marco. Dia sekarang sedang berada di rumah sakit menjaga ibu Marco yang akan segera dioperasi. Sementara itu, Marco akhirnya melihat sang ayah kandungnya yang sedang berbaring di atas ranjang. Di sini, Marco sempat memberontak, tapi tim dokter langsung membiusnya hingga pingsan. Tanpa berlama-lama, Dr. Lee dan timnya segera memindahkan Marco ke meja operasi. Tapi saat operasi akan dimulai, tiba-tiba Marco terbangun. Ternyata biusnya tidak mempan di tubuhnya. Dr. Lee pun marah-marah kepada perawat yang tidak becus saat menyuntikkan obat bius. Dia menyuruhnya untuk menyuntik Marco lagi, tapi tiba-tiba perawat itu justru membius Dr. Lee dan menghabisi anak buahan yang berjaga di sana. Dan tak disangka-sangka, perawat tersebut adalah nobleman yang sedang menyamar. Setelah membunuh penjaga, dia segera membangunkan Marco sebelum Han mengetahuinya. Akan tetapi, Marco ingin marah-marah dulu ke ayahnya yang selama ini telah meninggalkan dia dan ibunya. Tak berselang lama, Han dan anak buahnya pun mendatangi ruang operasi. Kemudian, nobleman keluar sambil menodongkan pistol ke kepala Marco. Di sini, nobleman akhirnya mengaku bahwa dia adalah orang yang meminta uang 10 juta dolar. Han pun menyanggupinya, tapi dia baru bisa mengirimkan setengahnya. Selagi mereka bernegosiasi, tiba-tiba Gayong muncul dari belakang dan langsung menembak ke arah Han. Akibatnya, baku tembak pun tidak dapat terhindari. Gara-gara kelakuan Gayong, kaki kanan nobleman terkena tembakan dan membuatnya menangis kesakitan. Selain itu, kondisi ayah Marco juga semakin kritis. Di sini, Han pun ingin berdamai saja. Dia akhirnya mengirimkan uang 10 juta ke rekening nobleman. Dengan begitu, kini Marco sudah sepenuhnya menjadi milik Han. Tapi ketika dia akan pergi, nobleman dikepung dan ditodong dengan senjata. Han mengatakan kalau reputasinya sudah hancur gara-gara nobleman. Mendengar itu, nobleman pun melakukan hal ini dan dalam hitungan detik ia berhasil membantai Han dan anak buahnya tanpa ampun. Setelah Han tewas, nobleman mengajak Marco untuk pulang. Di saat akan keluar, mereka berdua dihadang oleh Gayong. Gadis satu ini ingin membunuh Marco agar dia menjadi satu-satunya penerus di keluarga Han. Dan Marco pun menamparnya. Gayong yang merasa dipermalukan akhirnya menawarkan uang yang banyak kepada nobleman agar dia mau membunuh Marco. Tapi pembunuh bayaran ini langsung menolak dan mengatakan kalau Marco sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan keluarga Han. Nah guys, bingung kan? Jadi gini ceritanya. Awalnya, Yunju ini menyewa nobleman untuk mencari pemuda di Filipina yang merupakan kopino dan mirip dengan anak haram dari keluarga Han. Setelah itu, nobleman membayar Paman Kim hingga akhirnya dia menemukan Marco untuk menipu Han. Dan dengan begitu, di saat transplantasi jantung sudah dilakukan, maka ayah Han akan meninggal dan harta warisan otomatis jatuh ke tangan Gayong. Dan kenapa Marco bisa lolos dari tes DNA? Semua itu juga merupakan tipu daya nobleman yang sengaja menyogok dokter agar meloloskan tes DNA Marco. Namun suatu hari, nobleman divonis menderita penyakit parah dan usianya tidak akan lama lagi. Alhasil, dia pun membelot dari rencana Yunju. Nobleman memutuskan untuk melakukan kebaikan dengan menolong Marco. Mendengar penjelasan itu, seketika Marco marah kepada nobleman karena sudah membuatnya berada dalam bahaya. Dia merasa telah dipermainkan sejak awal, tapi kemudian nobleman berkata bahwa uang yang dia terima dari Han akan digunakan untuk membayar operasi ibu Marco. Nobleman juga mengungkap identitas aslinya, di mana dia adalah seorang kopino juga sama seperti Marco. Dan sebagai sesama anak blasteran, maka mereka harus saling membantu. Mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah dan segera pulang ke Filipina. Singkat cerita, panti asuhan milik Paman Kim akhirnya kembali dibangun dengan uang pemberian nobleman. Di sisi lain, ibu Marco juga sudah dioperasi dan kini sedang menjalani perawatan. Suatu hari, nobleman kembali mengunjungi Marco. Di sini dia menawarkan diri untuk mencari ayah kandung Marco yang sebenarnya. Tapi Marco menolak karena dia sudah tidak butuh sosok ayah lagi. Di akhir film, nobleman mengunjungi klinik untuk berobat, namun menurut dokter dia tidak memiliki penyakit apapun. Ia justru sekarang sudah semakin sehat. Ternyata batuk darah yang pernah dialami adalah efek karena nobleman berhenti merokok secara total. Tapi lama-kelamaan kondisinya akan sembuh dan pulih dengan sendirinya.
Mendengar itu, nobleman pun hanya bisa tertawa. Yap, dengan begitu cerita pun berakhir. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang mengantarkan paket kue ke Hotel A yang berada di Tokyo. Scene kemudian berganti ke Hong Kong. Di sebuah acara, Lee San sebagai keamanan tengah tertidur di belakang panggung. Lalu acara mendadak kacau di saat seorang wartawan memberikan pertanyaan yang menyinggung sang juara bela diri itu. Di sini Lee San terbangun setelah kakaknya, Ayo, memberitahu bahwa kondisi tengah kacau. Dengan sigap, Lee San yang masih setengah sadar menghajar artis yang seharusnya ia kawal. Ayo pun memarahi kecerobohan adiknya itu. Akibatnya, kedua kakak beradik ini harus kehilangan pekerjaannya. 我係李散，呢個保鏢。 Lee San menanggapinya dengan santai sehingga membuat Ayo semakin kesal dan terus mengomel. Lalu Ayo mendapat telepon dari seseorang yang menawarkan mereka pekerjaan baru. Scene berpindah di Incheon, Korea. Di sini Lee San dan Ayo menemui reporter Sam yang meminta mereka menjadi pengawal kliennya. Sembari menunggu kedatangan si klien, ada pesan masuk di telepon Sam yang menyuruhnya untuk masuk ke kamar 2003. Karena mereka tidak memiliki kunci, Ayo pun berinisiatif untuk mengelabui pelayan agar mendapatkan kunci kamar tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka melihat sebuah kue di atas meja yang bertuliskan Happy Birthday Sam. Dengan kebingungan, Sam mengatakan bahwa ia tidak sedang berulang tahun. Lalu Sam pergi menerima telepon dari kliennya yang mengatakan bahwa pesan tadi bukanlah dari si klien yang asli. Dan klien asli menyuruh Sam untuk menemuinya di Bangkok dengan memberikan satu kata kunci, yaitu Sifuan. Setelah selesai menerima telepon, Sam memperingati Lee San dan Ayo untuk menjauhi kue itu. Namun ternyata Ayo telah memakan sepotong kuenya. Sambil berjalan meninggalkan hotel, Sam menjelaskan bahwa kue tersebut berisikan bom dari seseorang yang tidak diketahui. Di saat akan pergi, tiba-tiba seluruh lampu mati. Lee San menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, muncul sekelompok orang yang berusaha untuk menculik Sam. Si penculik membawa Sam menggunakan mobil ambulans. Lalu Lee San dan Ayo pun mengejar di belakangnya. Saat dalam pengejaran itu, terlihat bom tadi telah meledak di Hotel A. Lalu secara mengejutkan muncul sebuah minibus merah yang dikendarai oleh gadis cantik bernama Wonder Woman Cat dengan ditemani rekannya Swan. Mereka menyingkirkan mobil Lee San dan Ayo, lalu mengejar ambulans untuk menculik Sam yang merupakan informan mereka. Cat berhasil masuk ke dalam ambulans dan melumpuhkan semua komplotan penculik itu. Di belakangnya ternyata Lee San masih mengejar dengan Ayo yang berpura-pura pingsan di samping bangku kemudi. Ketika melihat Cat seorang wanita, Ayo pun terbangun untuk menghadapinya. Namun dengan sangat mudah, Cat menghentikan pergerakan Ayo dengan alat canggihnya. Melihat hal itu, Lee San juga berusaha untuk membantu sang kakak, dan di saat mereka tengah adu jotos, ambulans itu malah melarikan diri. Lee San mencoba untuk mengejarnya, namun tiba-tiba ambulans meledak dan Sam pun tewas di dalamnya. Saat terbangun ternyata Lee San dan Ayo telah dibawa Cat ke markas persembunyiannya. Di sana juga ada pria berotot bau-bau yang merupakan bagian dari tim Wonder Woman Cat. Mereka memperlihatkan berita terkini bahwa Lee San dan Ayo telah dijadikan tersangka dari pemboman Hotel A. Mengetahui bahwa kedua kakak beradik ini adalah mantan Interpol, Cat pun mengajak mereka untuk bekerja sama mencari teroris yang sebenarnya dan memberikan bayaran sebesar 2 juta US dollar. Swan memberikan sketsa wajah teroris yang sedang dicari. Tak disangka, Ayo mengenalinya dan mengatakan nama teroris itu adalah Dumupa. Misi pertama mereka semua berangkat menuju Bangkok menggunakan jet pribadi milik Cat untuk mencari keberadaan Dumupa dan Sifuan. Di saat akan sampai ke tujuan, semuanya bersiap turun dengan terjun dari pesawat. Setelah berhasil mendarat, Cat langsung membawa Lee San dan Ayo ke pusat perbelanjaan untuk merubah penampilan dan kini aksi mereka pun dimulai. Swan memasangkan alat komunikasi canggih pada tubuh Lee San dan Ayo. Selanjutnya, Ayo mulai menemui seorang mata-mata kenalannya untuk menanyakan
menanyakan keberadaan Dumupa. Ayo sangat yakin bahwa mata-mata ini akan menghubungi Dumupa. Dan benar saja, tak lama setelah Ayu pergi, terlihat si mata-mata tengah menelpon seseorang. Kemudian muncul dua orang pria yang mengikuti Ayu dari belakang. Lisan di sana juga tengah santuy mengupas apel menunggu kedatangan dua pria ini. Dan di saat mereka menyerang, dengan sigap Lisan langsung melumpuhkannya. Ayu menanyakan keberadaan Dumupa dan setelah mendapatkan informasi, mereka langsung berangkat menuju rumah pacar Dumupa. Saat sampai di lokasi, Lisan dan Cat menemukan pacar Dumupa tengah tertidur dan secara diam-diam mereka menyadap isi ponselnya lalu pergi dari sana. Swan yang telah memeriksa isi sadapan itu tidak berhasil menemukan keberadaan jelas Dumupa saat ini. Tiba-tiba, Bao berhenti mendadak karena melihat tulisan Sifuan terpampang lebar. Ternyata Sifuan ini bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah restoran yang berada di dekat Hotel A. Berhasil menemukan Sifuan, Swan berusaha meretas CCTV Hotel A, mencoba untuk menggali informasi dari hotel tersebut. Dan benar saja, ia menemukan Dumupa yang ternyata menginap di kamar 1210. Lisan dan Cat langsung turun menuju ke kamar itu. Namun mereka terkejut saat Dumupa tiba-tiba membuka pintu. Dan Lisan segera berpura-pura tengah mencumbu Cat agar Dumupa tidak mencurigai mereka. Tetapi aksi drama mereka ketahuan dan membuat Dumupa langsung menutup pintu lalu menembaki Cat dan Lisan dari dalam kamar. Perkelahian pun tak dapat dielakkan. Lisan yang jago dalam bela diri berhasil melumpuhkan Dumupa. Di kamar itu, Lisan melihat ada banyak bom yang telah dikemas rapi di dalam kue. Ia pun bertanya mengapa ada banyak sekali bom di sana. Dumupa tampak kebingungan melihat Lisan mengetahui isi kue itu adalah bom dan bertanya apakah mereka ini adalah pengawal yang disewa Sam. Dan di sini baru diketahui ternyata Dumupa ini adalah seorang informan yang dibicarakan Sam kemarin. Kemudian ia menyuruh Lisan dan Cat untuk segera keluar karena sebentar lagi hotel itu akan meledak. Sebelum pergi, Cat menanyakan siapa sebenarnya dalang dari semua aksi pemboman ini. Dan Dumupa mengatakan teroris itu adalah Mei, seorang instruktur khusus SSG. Menyadari bom di lehernya akan segera meledak, Dumupa segera berlari menjauh dan tak sempat memberitahu keberadaan Mei. Lisan yang telah mengetahui bahwa semua bom di hotel itu akan meledak, langsung menarik Cat melompat dari jendela kamar dan mendarat di kolam renang. Di akhir terlihat seorang yang mengendalikan semua bom-bom itu dari kejauhan. Keesokan harinya, Cat dan Swan terlibat adu mulut karena mereka telah kehilangan Dumupa dan berpikir bahwa kini tidak ada lagi harapan untuk menemukan si teroris. Lalu Lisan yang juga kesal mengatakan sesuatu yang membuat Cat tersinggung dan menurunkan mereka semua di pinggir jalan. Setelah mereka ditinggalkan oleh Cat begitu saja, Bao bercerita bahwa dulu Cat kehilangan orang tuanya pada usia 7 tahun karena serangan teroris. Karena itulah kini Cat bertekad untuk meringkus semua teroris agar tidak ada lagi orang yang menderita seperti dirinya. Mendengar cerita itu, Lisan merasa bersalah dan menyesali perkataannya kepada Cat tadi. Tak lama kemudian, mereka melihat mobil Cat ditabrak oleh sebuah truk. Lisan segera berlari untuk menyelamati Cat. Mereka pun terlibat perkelahian. Di sini, Lisan pingsan setelah tertembak obat bius. Namun nasib baik, mereka semua selamat dan bersembunyi di sebuah desa demi menghindari kejaran polisi. Di desa ini, Lisan dan Cat terlihat semakin akrab. Lisan juga mengatakan bahwa ia telah tahu dari Bao tentang kejadian yang menimpa orang tua Cat. Ketika semua sedang asik berpesta, Swan terkejut melihat berita ternyata keadaan di kota saat ini semakin kacau. Lalu mereka bersama mengamati beritanya dan tak sengaja Ayu melihat sosok wanita yang ternyata adalah Mei. Setelah melacak semua informasi si Mei, mereka mengetahui bahwa besok Mei akan berkunjung ke Hotel A yang ada di Pulau Jeju. Swan pun segera mengatur strategi agar mereka sampai di sana terlebih dahulu. Setibanya di Pulau Jeju, Cat memperlihatkan kepada Lisan dan Ayu semua alat canggih yang digunakan timnya saat beroperasi. Mereka memiliki bom hairspray, pistol sentrum, jaket anti peluru hingga sebuah lipstick yang bisa menghancurkan suatu benda.
Lanjut tanpa membuang waktu, mereka segera melancarkan misi yang tengah disusun rapi. Swan dan Bao Bao pergi ke Hotel A untuk memasang beberapa alat. Sedangkan Lisan, Cat, dan Ayu pergi memata-matai Mei yang sedang bertemu dengan seorang pria. Setelah Mei meninggalkan tempat itu, mereka pun turun menemui pria tersebut yang ternyata sedang menyusun bom di sebuah koper. Pria itu lalu pergi membuka sebuah ruangan yang berisi semua anak buahnya. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Cat mencoba untuk membobol saluran air dan setelah semuanya basah kuyup, Cat menembakkan setrum ke arah mereka hingga Lisan dan Ayu pun juga ikut ke setrum. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, si ketua geng dan bomnya dibawa ke markas Cat. Mereka mencoba menanyakan kepada si pria siapa yang telah menyuruhnya. Awalnya pria itu menolak untuk buka mulut. Namun setelah diancam menggunakan pistol setrum, akhirnya ia mengatakan bahwa dalang pemboman adalah Tommy, anak dari pendiri perusahaan A dan merupakan mantan ahli waris. Tiba-tiba Tommy datang ke markas Cat dengan membawa alat yang tadi dipasang Swan dan Bao Bao di Hotel A. Tak berapa lama, Mei juga datang membawa Bao Bao yang tak sadarkan diri dan memperlihatkan video Swan yang kini tengah mereka sekap dengan bom di lehernya. Lalu Tommy pun pergi dan Mei menyuruh Cat beserta timnya untuk menyerahkan semua bom yang disita jika ingin Swan selamat. 俾1個鐘頭你哋，交咗槍之後帶炸彈過嚟，唔係你哋個朋友就會冇命。 Hello，你哋好。 Keesokan paginya, Cat, Lisan, dan Ayu datang ke Hotel A untuk menyerahkan semua bom dan menyelamatkan Swan. Saat itu hanya Cat sendiri yang diperbolehkan masuk menjemput Swan. Namun ketika sampai di dalam, Tommy malah mengajaknya bermain game. Sementara Lisan dan Ayu mendengarkan semua percakapan mereka melalui alat komunikasi yang diberikan Swan tempo hari. Dalam permainan itu, Tommy memperlihatkan 2 buah pil yang terdiri dari pil merah dan biru. Pil merah adalah racun yang apabila dimakan maka orang yang memakannya akan mati dalam waktu 10 menit. Sementara pil biru adalah penawarnya. Sebelum memulai permainannya, Tommy mempraktekkan pil itu kepada anak buahnya. Anak buah tersebut dipaksa untuk menelan pil merah dan kemudian disuruh untuk mengambil pil biru penawarnya yang sengaja dijatuhkan Tommy dari lantai 15. Ternyata pil biru itu jatuh mengenai kepala Ayu dan segera dibawa Lisan menuju ke lokasi permainan. Sementara anak buah Tommy segera menuruni anak tangga untuk mencari pil penawarnya yang ternyata juga ada di tangan Ayu. Lisan telah sampai di depan ruangan Tommy dan ingin segera memberi pil biru penawar kepada Cat yang telah menelan pil merah beracun. Namun langkahnya terhenti oleh anak-anak buah Tommy yang sedang menyerang. Lisan pun menyimpan pil biru itu di mulutnya lalu segera menghabisi semua anak-anak buah tersebut. Setelahnya Lisan dengan cepat memberikan pil biru kepada Cat melalui mulut ke mulut. Kelicikan Tommy masih berlanjut. Ia terus mengirim anak buah sebanyak-banyaknya untuk menghadang Lisan dan Cat yang berusaha membebaskan Swan. Lisan menyuruh Cat untuk pergi mencari Swan. Sementara ia akan menghadapi semua anak buah Tommy tersebut. Setelah berhasil menemukan Swan, Cat langsung membawanya pergi menjauh dari remote control bom yang berada di dekat Tommy. Namun ternyata Tommy bersama Mei mengejar mereka untuk meledakkan bom yang telah dikalungkan di leher Swan. Tak lama kemudian Lisan muncul dari arah berlawanan dan memberikan bom hairspray kepada Cat untuk mengelabui Tommy. Di saat Lisan berhasil menghadang mobil Tommy, si licik Tommy segera berlari mengejar Cat sambil menekan-nekan remote control di tangannya. Ledakan yang terjadi tak jauh dari lokasi Tommy, membuatnya berpikir bahwa telah berhasil meledakkan bom di leher Swan. Tetapi realitanya yang meledak itu adalah bom yang diberikan Lisan tadi. Keesokan harinya, Tommy dimarahi oleh direktur Hotel A atas aksi gila meledakkan bom di hotel tersebut. Tommy mengatakan alasannya melakukan semua itu karena dendam dari masa lalunya kepada sang ayah. Ia merasa kesal karena dahulu saat ibunya meninggal, ayahnya malah sibuk melakukan perayaan pembukaan Hotel A. Tommy juga mengatakan bahwa saat kecil ia senang melihat kembang api bersama orang tuanya. Dan kini ia berencana membuat kembang api yang besar dengan meledakkan bom di atas Hotel A. Di sisi lain, Swan yang masih gagal melepaskan bom di lehernya berencana membuat sebuah alat yang akan mengacaukan sinyal remote control Tommy. Kemudian di saat mereka sedang berdiskusi, Lisan dan Ayu kembali dengan selamat. Kini seluruh tim Wonder Woman Cat telah lengkap dan mereka bersiap untuk mengatur strategi selanjutnya. Singkat cerita, tim Cat pergi diam-diam ke Hotel A untuk mengambil seluruh koper yang berisikan bom. Tommy yang mengetahui hal itu segera mengirim seluruh anak buahnya untuk menangkap tim Cat. Ayu yang mengenakan jaket anti peluru berhasil menahan semua serangan hingga akhirnya
akhirnya mereka terjebak dan terkunci di atap hotel. Ketika Ayu hendak melempar seluruh bomnya ke bawah, ternyata di bawah sedang ada sebuah acara yang dipadati oleh pengunjung dan anak-anak sehingga Ayu mengurungkan niatnya tersebut. Sementara Tommy dan Mei kini berada di markas Cat dan kembali menyekap Swan. Tommy telah bersiap untuk meledakkan semua bom yang telah disusunnya. Sebagai permulaan, ia meledakkan pembangkit listrik sehingga membuat listrik seluruh kota padam. Lalu ketika Tommy hendak meledakkan Hotel A, remote controlnya tidak berfungsi karena alat pengacau sinyal yang dibuat oleh Swan. Sebelum alat itu diketahui Tommy, Cat dan timnya segera kembali ke markas untuk menyelamatkan Swan. Sementara Ayu memanggil semua anak buah Tommy yang memiliki hutang budi dengannya. Ia menyuruh mereka untuk membuat lampion dan menerbangkannya bersama seluruh bom yang ada di dalam koper. Sesampainya di markas, Lisan langsung melumpuhkan Mei yang sedang berjaga di luar. Sedangkan di dalam, Tommy telah menyadari alat pengacau yang berada di tubuh Swan. Ia pun lalu menghancurkan alat tersebut. Kemudian di saat Tommy hendak menekan remote-nya, Cat dan Bau-Bau yang telah sampai di sana mencoba untuk menghentikannya. Namun Tommy malah menembak Bau-Bau. Dan Tommy pun menekan remote controlnya dengan penuh semangat. Seluruh bom pun meledak di udara bersama lampion yang telah dibuat Ayu dan rekan-rekannya. Ledakan bom-bom itu terlihat indah di udara, layaknya seperti kembang api besar. Tommy yang menyadari bahwa bom itu tidak meledak di Hotel A merasa marah dan kesal. Kemudian di saat Lisan mendekat, Tommy mengeluarkan pil biru dan membuat Lisan mengira bahwa Cat telah menelan pil racun itu lagi. Lalu ketika Lisan hendak merebut pilnya, Tommy malah terjatuh dan membuat pil itu terseret dan hampir terjatuh ke dalam laut. Untung saja Lisan sigap meraih pil penawar tersebut dan membuat dirinya bergelantungan di pinggir balkon. Untuk melindungi pilnya tetap aman, Lisan pun menyimpan di dalam tubuhnya. Lalu saat Tommy hendak menembak Lisan, dengan cepat Bau-Bau menangkapnya dan Ayu yang baru tiba langsung menembakkan setrum hingga Tommy pun pingsan. Kemudian Lisan dengan senyum sumringah mendekati Cat untuk menyalurkan pil penawar dari mulutnya. Namun ternyata yang menelan pil racun itu bukanlah Cat melainkan Bau-Bau. Di akhir film, Cat yang duduk berdua bersama Lisan berterima kasih karena Lisan telah sering menyelamatkan nyawanya. Lalu mereka pun bercumbu mesra dan film ditutup dengan tim Wonder Woman Cat yang memiliki misi baru di Kutub Utara. Oke guys, sampai di situ cerita pun selesai.